Selamat pagi, kami dari kelompok K mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi akan mempresentasikan proyek yang kami kerjakan. Untuk anggota kelompok kami di sini ada Dev Nathaniel, Daniel Arya, Eki Pramita, dan Evienti. Hal pertama yang akan kami bahas yaitu background project. Di background project sendiri, kami akan membahas masalah dan juga solusi dari proyek yang kami kerjakan. Yang pertama ada masalah. Masalah yang pertama yaitu pembayaran manual menghambat efisiensi dan akurasi, karena hal ini bisa menyebabkan human error. Lalu yang kedua, proses pembayaran menjadi lebih lama karena harus mencari uang kembalian terlebih dahulu. Yang ketiga, rekap manual memerlukan waktu yang lama dan memerlukan tenaga manusia yang cukup banyak. Selanjutnya, solusi. Solusi yang pertama, membuat sistem pembayaran digital. Pembayaran dilakukan melalui smartphone dan uangnya nanti akan masuk langsung ke penjual. Dari sistem pembayaran tersebut, pendataan keuangannya bisa menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi yang diterapkan di sini adalah QRIS. Selanjutnya ada background project. Jadi project yang kami kerjakan ini memiliki budget sekitar 200 juta rupiah dengan durasi pengerjaan proyek sekitar 8 bulan terhitung dari 2 Maret 2023 sampai 8 November 2023. Selanjutnya ada project timeline. Pengerjaan inisiasi dimulai dari tanggal 20 Februari 2023 sampai 4 April 2023. Perencanaan 4 April 2023 sampai 19 Mei 2023, eksekusi 19 Mei 2023 sampai 8 September 2023, pengawasan 8 September 2023 sampai 6 Oktober 2023, lalu yang terakhir penutup 6 sampai 20 Oktober 2023. Selanjutnya project cost. Proyek kami menghabiskan 10 juta rupiah untuk inisiasi, lalu 168 juta rupiah untuk perencanaan, lalu 10 juta untuk eksekusi, lalu 4 juta untuk pengawasan, dan 0 rupiah untuk penutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HR Management. Yang pertama ada Project Manager. Project Manager ini ditempati oleh satu orang dan memiliki job desk untuk mengawasi dan mengelola jalannya proyek dari awal sampai akhir. Yang kedua ada Programmer. Programmer ini terdiri dari 2 orang. Tugas dari Programmer itu adalah mengembangkan dan memelihara perangkat lunak, yang mana juga nanti bersama dengan Project Manager dan Trainer, Programmer juga membuatkan modul yang akan nantinya diimplementasikan oleh Trainer. Yang ketiga ada UI Designer. UI Designer ini ditempati oleh satu orang, dan tugas dari UI Designer ini adalah merancang dan mengembangkan tampilan UI-nya. Dari modul yang telah dibuat tadi, didesain UI-nya oleh UI Designer. Selanjutnya ada Database Administrator. Database Administrator ini ditempati oleh satu orang juga, yang memiliki tugas untuk mengelola dan memelihara DBMS. Jadi untuk data-data project dari awal hingga akhir sampai pengarsipan, itu akan dikelola oleh Database Administrator. Selanjutnya yang terakhir ada trainer. Tugas dari trainer ini nantinya akan mengimplementasikan modul-modul yang telah dibuat dan dengan UI yang telah didesain oleh UI designer, untuk action-nya akan diimplementasikan oleh trainer. Jadi trainer yang langsung bersinggungan dengan pelatihan organisasi atau lembaga yang di sini adalah Toko Rata-Rata. Baik, berikut adalah histogram sumber daya manusianya. Dari stakeholder yang ada, dimulai dari bulan pertama dan bulan kedua, itu adalah proses inisiasi yang mana PIC-nya adalah langsung dari project manager. Nah, dimulai dari bulan ketiga, ini baru istilahnya adalah brainstorming project-nya. Di situ di mana programmer, UI designer, database admin, dan trainer mulai masuk untuk menginisiasi project ini bersama dengan project manager. Pada bulan keempat, itu mulai pembuatan modul, bulan kelima mulai dalam desain modul. Di sini juga masih ada beberapa jika ada revisi. Bulan 6 jika ada revisi juga dalam pembuatan UI desainnya. Dan pada bulan ke-7 dan bulan ke-6 itu adalah mulai implementasinya yang akan di PIC oleh trainer. Pada bulan ke-8 terkhusus ini adalah
dalam pengarsipan filenya dengan PIC, Database Administrator, bersama dengan Project Manager. Oke, selanjutnya untuk budget manajemennya. Untuk budget manajemennya sendiri, kita menghabiskan estimasi total biaya proyek sekitar 192 juta. Dengan rincian, di inisiasi kita menghabiskan sekitar 10 juta dan memakai 5,21% dari estimasi total biaya proyek. Untuk perencanaan, kita memakai 168 juta dengan total persen sekitar 87,5% dari estimasi total biaya proyek. Untuk eksekusi, kita menghabiskan biaya sekitar 10 juta dengan total 5,21% dari estimasi total biaya proyek, dan untuk pengawasan kita memakai 4 juta dengan total 2,8% dari estimasi biaya total biaya proyek. Dan estimasi total biaya proyeknya kita 192 juta dan terpenuhi 100%. Lalu untuk berikutnya, untuk gaji pegawai kita menggunakan 133 jam kerja dengan gaji 26.000 per jam. Untuk totalnya kita menghabiskan sekitar 3,5 juta untuk setiap pegawai. Lalu untuk jumlah pesertanya sekitar 50, durasi pelatihan 3, materi pelatihan 5, dan juga metode pelatihannya 2. Oke, untuk berikutnya, inisiasi kita menghabiskan waktu sekitar 3 bulan, kita mengeluarkan dana sekitar 3,333 juta di setiap bulannya. Untuk perencanaan kita menghabiskan dana sekitar 21 juta, dan kita menghabiskan dana setiap bulannya hingga 8 bulan, karena 8 bulan pengerjaan. Dan untuk berikutnya ada eksekusi. Eksekusi kita menghabiskan dana sekitar 2 juta untuk 5 bulan, dan juga untuk pengawasan kita hanya menghabiskan 4 juta di bulan terakhir, di bulan 8. Lalu total yang kita keluarkan untuk bulan pertama 29 juta, bulan kedua 29 juta, bulan ketiga 29 juta, bulan keempat 26 juta, bulan kelima 26 juta, bulan keenam 24 juta, bulan ke-7 28 juta, dan total di bulan ke-8 192 juta. Baiklah, kita akan masuk ke bagian risk management, yaitu top 3 risk. Yang pertama itu pembayaran yang menunggak. Nah, pendanaan dalam sebuah proyek jika tidak kondusif mengakibatkan banyaknya timbulnya kendala selama proyek. Hal ini juga mengakibatkan durasi pembuatan suatu proyek itu menjadi lebih lama. Sedangkan kita ketahui juga jika semakin lama suatu proyek itu berjalan, maka pendanaan dari proyek juga akan semakin meningkat. Yang kedua ialah pergantian anggota tim proyek. Jika satu orang dari suatu tim proyek diganti secara tiba-tiba, hal ini mengakibatkan tim proyek harus mengulang inisiasi proyek dari awal untuk mensinkronkan dengan proyek yang sudah jalan kepada tim yang baru. Yang terakhir ialah keterbatasan SDM. Jika SDM tidak terpenuhi, maka ketimpangan selama proyek akan terjadi. Berikut ini ialah 10 risk register. Yang pertama itu ada keterlambatan waktu. Yang kedua SDM kurang berpengalaman. Yang ketiga ada bencana alam. Yang keempat ada kompetitor. Yang kelima ada perubahan proyek. Yang keenam ada ketidakcocokan sistem. Yang ketujuh ada keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedelapan ada proyek tidak ditangani dengan baik. Yang kesembilan ada pergantian anggota tim proyek. Dan yang terakhir ialah pembayaran proyek menunggak. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.